Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Adik-adik sekalian, mahasiswa saya dalam kajian bidang ilmu usul fikih yang saya banggakan, alhamdulillah pada hari ini kita kembali belajar tentang ilmu usul fikih. Apa itu ilmu usul fikih? Nah, sebelum kita ilmu usul fikih, kita akan kembali lebih dulu. Kalau adik-adik sekalian pada semester sebelumnya pernah belajar ilmu fikih, maka nanti tahu apa itu fikih. Dan baru kalau sudah tahu ilmu fikih, maka tahu apa ilmu usul fikih. Karena ini dua ilmu yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Pertama, ilmu fikih. Ilmu fikih adalah ma huwal fiqh. Al-fiqh huwa al-ilmu bil ahkami syar'iyyah al-amaliyah al-mukasabu min adillatiyah at-tafsiliyah. Ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amali yang digali dari dalil-dalil yang terperinci. Jadi ilmu tentang hukum syar'i ya apa? Hukum syar'i yang amali itu apa? Perbuatan manusia yang dihukumi secara syar'i. Karena nanti ada perbuatan manusia dihukumi secara hukum positif. Misalnya tindak pidana korupsi, hukum positif di Indonesia itu apa? Itu kan? Nah, ini tidak termasuk fikih, itu hukum positif ya. Undang-undang Tipikor, ada undang-undang KPK dan seterusnya. Nah, demikian juga hukum adat tidak masuk di situ, tetapi ini adalah hukum syar'i. Perbuatan manusia mulai bangun tidur sampai tidur kembali dihukumi secara syar'i. Duduk ada hukumnya, jalan ada hukumnya, sholat zuhur ada hukumnya, minum ada hukumnya, semua ada hukumnya, dan hukum itu syar'i, dihukumi secara syar'i, namanya itu fikih. Jadi bagaimana hukumnya duduk? Hukumnya duduk di rumah belajar. Bagaimana hukumnya duduk di rumah calon mertua misalnya ya, bagaimana hukumnya duduk pacaran laki dan perempuan. Nah, ini sama-sama duduk tapi hukumnya bisa berbeda. Nah, bagaimana hukumnya? Itu namanya fikih, hukum syar'i yang digali dari dalil-dalil terperinci. Hukum pacaran itu haram karena masuk dalam kategori implisit yang tersirat dari ayat wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Ya, jadi masuk dalam kategori wala taqrabuz zina, jangan kau dekati zina. Mendekat zina salah satunya dengan pacaran. Dari situ maka hukumnya kemudian adalah haram. Nah, jadi hukum perbuatan manusia mulai bangun tidur sampai tidur kembali ada hukumnya, dan itu hukum yang berkaitan dengan syar'i, syariat, itu namanya fikih, dan dalil-dalilnya adalah dalil yang terperinci. Nah, itu adik-adik sekalian. Di penjelasan yang lain, fikih adalah ma'rifatul ahkam asyariyah allati torikuha huwal istihad. Jadi mengetahui hukum-hukum syar'i yang bersifat amali yang digali dengan cara metode istihad para ulama. Bagaimana hukumnya merokok bagi laki-laki, bagi perempuan yang hamil, bagi anak kecil. Majelis Ulama Indonesia mengharamkan merokok bagi anak kecil, bagi perempuan yang hamil, yang menyusui, karena ada madharat di situ. Nah, hasil istihadnya itulah fikih ya.
jalan-jalannya produk hukum syar'i yang didapatkan melalui jalur ijtihad, itu namanya fikih. Nah, ini adik-adik sekalian, jadi itu fikih, gambarannya begitu ya. Ada hukum, ada syar'i, ada perbuatan manusia yang itu adalah hasil dihukumi, hasil ijtihad dari para ulama. Nah, kemudian jadi produk ulama itu namanya produk ijtihad para ulama dari dalil-dalil terperinci, itu namanya fikih. Hukum rokok, hukum pacaran, hukum apa yang lain sebagainya tadi itu, ini namanya fikih. Nah, bagaimana tentang usul fikih? Usul fikih itu kalau dilihat dari bahasanya, usul adalah dasar fikih. Ya fikih, dasar-dasar fikih. Maksudnya adalah dasar-dasar yang menjadi pondasi fikih. Kalau di dalam beberapa definisi, kita akan melihat apa yang disebut dengan usul fiqh. Misalnya Imam Tajuddin As-Subki dalam kitab Jam'ul Jawami mengatakan Dalailul Fiqh Al-Ismailiyah. Yang namanya usul fikih adalah dalil-dalil fikih yang global. Jadi dalilnya global. Al-Quran dikaji global, hadis dikaji global. Ini ada Doniul Wurud, ada Qot'il Wurud, ada Doniul Dalalah, ada hadis Hasan, Do'if, dan seterusnya. Masih global. Itu usul fikih. Kemudian Al-Quran disebutkan, Al-Quran itu dalil yang mutawatir, Al-Quran itu kalamullah al-munazzal ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bilughatil arabiyyah al-mamtu bisuratil Fatihah wal mahtum bisuratin Nas, diawali dengan Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas, al-muta'abbadu bitilawati, dan dianggap beribadah ketika kita membacanya. Ini dalil Al-Quran global, belum menyebut sesuatu. Nah, itu namanya usul fikih menurut Imam Tajuddin As-Subki. Kalau sudah menyebut Al-Quran, sudah menyebut sesuatu, keharaman bangkai, keharaman darah, dan seterusnya, ini namanya fikih. Kalau masih global, itu namanya usul fikih. Dari sekalian, menurut Wahab Khalaf berbeda, para ulama berbeda, itu biasa ya. Menurut Wahab Khalaf itu usul fikih itu adalah al-ilmu bil qawaid wal buhus allati tawassalu biha ila istifadatil ahkam asyariyah al-mutasabi min adillati at-tasiliyah. Ilmu tentang kaidah-kaidah dan pembahasan yang digunakan untuk melakukan penggalian hukum dari dalil-dalil yang terperinci. Ini untuk sampai kepada fikih. Diteruskan lagi sawaun kanat bitoriki doniyah awil qot'iyah. Jadi baik itu melalui dalil yang dengan dalil yang qot'i, yang doni, ataupun yang qot'i. Semua dalil digunakan, itu namanya usul fikih ya. Jadi kata kuncinya adalah ilmu tentang kaidah-kaidah dan pembahasan ilmu tentang itu. Ini jadi pembahasan ilmu kaidah-kaidah apa untuk istinbat. Misalnya ada perintah al-aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya perintah itu adalah untuk wajib. Perintah di dalam Al-Quran, nah, kita kalau belajar usul fikih langsung mencoba untuk memegang tidak kitab fikih ya, kitab Fathul Mu'in, Fathul Qorib, itu ya dibaca. Tetapi kalau usul fikih langsung merujuk dulu, latihan masuk ke Al-Quran, ke hadis. Ketika ada Al-Quran mengatakan aqimus sholah wa atuz zakah, apa artinya? Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Artinya dirikanlah sholat itu wajib. Kenapa? Karena ada kaidah al-aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya itu wajib. Pada dasarnya perintah itu adalah wajib. Ini ada sekali. Nah, ini namanya usul fikih, ilmu tentang kaidah-kaidah
dan pembahasan untuk penggalian hukum. Nah, ini kalau bahasa mudah bahasa saya, usul fikih adalah metode istinbat hukum Islam, hukum syar'i, metode istinbat hukum syar'i. Jadi metode untuk penggalian hukum syar'i. Metodenya apa? Thoriqu istinbatil ahkam asyariyah. Pakai metode yang bagaimana? Itu namanya usul fikih. Jadi cara mengolahnya, meramunya, meraciknya, nanti produknya apa, halal, haram, mubah, sunnah, dan seterusnya. Ini fikih, produk, itu fikih. Jadi itu ada sekalian. Nah, ada metode lain yang digunakan di dalam istinbatul ahkam yang disebut dengan al-qawaid al-fiqhiyah, ya. Misalnya kaidah-kaidah dalam kaidah-kaidah fikih. Di situ ada banyak kaidah-kaidah ya. Misalnya kaidah ada kaidah misalnya ad-dararu yuzal, kemadharatan itu dihilangkan. Ad-darurat tubihul mahdurat, darurat itu membolehkan hal-hal yang dilarang. Nah, ini contoh kaidah-kaidah fikih. Nanti bisa belajar ke al-qawaid al-fiqhiyah sendiri ya, ada bagian sendiri. Nah, apa bedanya antara qawaidul fiqhiyah dengan usul fikih? Kalau usul fikih sifatnya deduktif. Ya, kita tahu deduktif itu dari deduktif itu lawan katanya induktif ya. Kalau induktif ditarik menjadi khusus, dari umum ke khusus. Kalau itu sebaliknya ya, deduktif jadi deduktif. Usul fikih sifatnya deduktif, qawaidul fikih sifatnya induktif. Nah, ini bisa dilihat nanti. Jadi para ulama untuk memudahkan dari fikih itu, maka kemudian dimunculkan kaidah di dalam al-qawaid al-fiqhiyah. Makanya disebut dengan induktif ya. Jadi ditarik kesimpulan, kok ada kesamaan ini fikih ini, makanya jadi qawaid al-fiqhiyah. Nah, kalau usul fikih nggak begitu, bukan ditarik tapi dari Al-Qur'an hadis ditemukan kaidah dulu, baru kemudian dipraktekkan ke cabang-cabang masalah dalam fikih. Jadi qawaid fikih dan usul fikih ini saling melengkapi. Dewasa ini para ulama mengembangkan disiplin ilmu yang lain yang disebut dengan maqasidus syariah. Dulu awal-awal, misalnya Imam Asy-Syatibi, Imam Izzuddin Abdus Salam memasukkan maqasidus syariah itu ke dalam bagian fikih. Tapi sekarang seiring dengan perkembangan zaman dibuat sendiri ilmu tentang maqasid syariah itu dibedakan. Jadi adik-adik yang mempelajari metode penalaran hukum, saya sarankan untuk menambah pengetahuan tentang maqasid syariah di luar kelas, karena di dalam kelas pasti kita akan terbatas untuk itu. Saya kira itu penjelasan dari saya. Apa maqasid syariah? Nah, ini nanti ada pertanyaan besar, nanti kita akan jelaskan pada sesi yang lain. Terima kasih, jaga kesehatan selalu. Semoga kita senantiasa diberi keberkahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.